warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur-ukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Dalam kesempatan ini, saya Giovanni Darmawan akan menceritakan tentang seorang sahabat Nabi sekaligus paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan Islam ke negeri Cina, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan Islam ke negeri Cina, memang bersejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang yang dinyatakan Rasulullah sebagai penduduk surga. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau menjadi panglima perang yang menaklukkan Persia. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau memimpin delegasi dakwah ke Cina. Ibrahim Tian Yingma dalam buku berjudul Perkembangan Islam di Tiongkok menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pembawa Islam pertama ke Cina. Beliau memimpin delegasi dakwah Islam ke negeri tirai bambu itu di era Khalifah Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas berlayar dari Abyssinia ke Cina untuk menyebarkan Islam pada tahun 616 Masehi. Setelah beberapa saat berada di Cina, Sa'ad balik ke Arab, dan sekitar 20 tahun setelahnya, Sa'ad kembali lagi ke Cina untuk meneruskan dakwahnya. Hanya saja, perihal masuknya Islam ke Cina itu sendiri banyak versi. Ada yang menyebut Islam masuk ke Cina dibawa oleh sahabat Rasulullah yang menetap di Abyssinia atau Ethiopia setelah hijrah yang pertama. Mereka menetap di sana dan tidak kembali lagi ke Mekah setelah peristiwa hijrah itu. Kemudian beberapa tahun setelahnya, mereka berlayar dari Abyssinia ke Cina untuk mendakwahkan Islam. Dari semua versi yang ada, Ibrahim Tian Yingma menyebut bahwa yang paling valid adalah versi yang pertama, di mana saat dikirim Khalifah Utsman bin Affan untuk memimpin delegasi ke Cina untuk mendakwahkan Islam pada tahun 615 Masehi atau sekitar 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan Ivan Tani Putra dalam buku berjudul History of China menyebutkan bahwa rombongan muslim itu diterima dengan baik oleh Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Kaisar Cina juga menunjukkan toleransinya. Dia memperbolehkan delegasi umat Islam tersebut tidak melakukan tradisi penyembahan terhadap manusia di hadapan Kaisar. Sang Kaisar paham bahwa umat Islam tidak melakukan penyembahan terhadap manusia. Tidak hanya itu, sang Kaisar Cina juga mengizinkan delegasi yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk mendirikan tempat ibadah, masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid agung pada tahun 742. Masjid itu bernama Masjid Waisheng atau dikenal dengan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di provinsi Guangzhou. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektar itu menjadi salah satu masjid tertua di Cina. Dan dalam kesempatan ini yang saya dapatkan sudah sampai akhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada tutur kata dan penyampaian kata yang salah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan great health, great wealth, great faith, and great self. Selamat menunaikan sahur dan selamat menjalani puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.